Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali membahas mengenai urgensi penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Penilaian autentik ini sangat penting berkaitan dengan pendidikan agama Islam selama ini, khususnya di sekolah dasar. Hal ini adalah untuk memonitoring ataupun mengetahui tentang psikomotorik ataupun kemampuan karakter dalam hal pembelajaran khususnya kepada anak siswa sekolah dasar. Mengapa hal ini penting? Menjadikan sebuah penilaian autentik adalah perlu diterapkannya beberapa hal. Pertama adalah untuk melakukan pengukuran komprehensif, di mana pemahaman ini penilaian, keterampilan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan siswa secara menyeluruh, bukan sekedar hafalan. Kemudian adalah relevansi kehidupan nyata. Ini adalah untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam konteks nyata. Kemudian pengembangan karakter, ini adalah membentuk karakter jujur dan juga disiplin serta bertanggung jawab. Nah, ada juga yang lain, yakni umpan balik yang bermakna, yakni memberikan umpan balik deskriptif dan konstruktif untuk pengembangan dari siswa tersebut. Terakhir adalah mendorong pembelajaran aktif, melibatkan siswa dalam aktivitas berbasis proyek, observasi, dan presentasi yang mendorong partisipasi aktif dan refleksi. Selanjutnya yang menjadi pembahasan pula adalah mengapa penilaian autentik ini penting di pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Hal ini juga menunjukkan penilaian holistik, yang mana hal ini untuk menilai kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara menyeluruh melampaui tes tertulis. Kemudian adalah tuntunan kurikulum sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana hal ini menekankan pengembangan karakter dan kemampuan nyata siswa adalah untuk mengukur capaian pembelajaran. Yang berikutnya adalah pengembangan komprehensif. Nah, pengembangan komprehensif ini adalah membantu guru untuk memahami pertumbuhan spiritual, moral, dan akademik siswa. Dan yang berikutnya adalah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna ini sebenarnya adalah ada kaitan tentang relevansi materi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai seperti toleransi dan tanggung jawab, membuat pelajaran itu tentunya lebih hidup dan lebih dinamis. Kemudian berikutnya yang perlu kita ketahui adalah dasar teori penilaian autentik dalam pendidikan agama Islam. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama adalah penilaian holistik berlandaskan nilai-nilai Islam. Penilaian autentik ini dalam pendidikan agama Islam ini adalah mengintegrasikan dimensi keimanan, dimensi amal soleh, dan kualitas manusia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini memastikan pemahaman agama yang tidak hanya di tingkat intelektual, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari bagi siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah fokus pada 3 ranah utama. Penilaian autentik ini memberikan penekanan keseimbangan dalam mengukur kemampuan siswa pada ranah sikap, afektif, keterampilan, psikomotorik seperti praktek ibadah dan membaca Al-Quran, dan pengetahuan yang lain seperti tentang dasar-dasar Islam. Kemudian adalah ketiga, teknik penilaian yang beragam. Berbagai teknik ini digunakan untuk mengungkap aktivitas siswa. Untuk menangkap aktivitas siswa meliputi observasi perilaku, tes lisan, penulisan proyek, ataupun demonstrasi. Nah, yang keempat adalah mengedepankan prinsip Islam dalam hal penilaian. Penilaian autentik ini dalam tingkat SD adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam, keadilan, bebas, berbasis dalam hal kebenaran objektif, dan juga berkaitan dengan
penilaian-penilaian yang selaras dengan nilai-nilai etika dan moral agama Islam. Selanjutnya juga di sini membahas mengenai instrumen penilaian autentik yang dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di tingkat SD. Bagian ini biasanya berkaitan dengan tes tertulis dan lisan. Ini adalah untuk mengukur pemahaman mereka dalam hal pembelajaran yang telah diberikan kepada para siswa tersebut. Kemudian tertulis ini biasanya berupa pilihan ganda ataupun tanya jawab singkat ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mendorong analisis pada para siswa. Kemudian adalah tes lisan. Pertanyaan ini biasanya berupa diskusi ataupun tanya jawab, yang mana hal ini tidak lepas dari materi-materi pendidikan agama Islam tersebut. Kemudian portfolio. Hal ini adalah merupakan sebuah kumpulan sistematis karya dan bukti belajar siswa yang menunjukkan perkembangan kompetensi PAI juga sebagai alat refleksi diri. Nah, di sisi lain ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu karya terbaik, seleksi tugas tertulis, hasil proyek, rekaman praktek ibadah ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi juga ada yang namanya refleksi diri. Esai atau jurnal ini menjadi sebuah proses belajar dalam hal untuk mencapai pembelajaran yang tepat dan akurat untuk kepada siswa tersebut. Kemudian adalah umpan balik. Umpan balik ini biasanya kita akan mendapatkan apresiasi atau saran perbaikan dari guru atau dari teman-teman atau yang lainnya. Nah, kemudian adalah observasi. Nah, observasi ini adalah memberikan sebuah penilaian yang berkaitan dengan perilaku, sikap, dan karakter siswa tersebut. Biasanya observasi ini biasanya bersifat secara langsung ataupun ada catatan anekdot ataupun catatan-catatan dari jurnal tersebut. Hal ini menjadi sebuah penugasan autentik di dalam hal memberikan sebuah nilai-nilai proyek, praktik ibadah, karya tulis kreatif ilmiah atau yang islami ataupun studi kasus ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya mendorong agar siswa tersebut aktif di dalam sebuah pembelajaran. Kemudian tak kalah pentingnya adalah yang akan kami bahas adalah mengenai contoh evidensi portfolio dalam penilaian autentik pendidikan agama Islam di SD. Perlu dalam hal ini kita ketahui ada catatan observasi, misalnya praktek ibadah, di mana hal ini seorang guru akan mendapatkan laporan dalam hal pelaksanaan ibadah mereka. Apakah hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan berupa materi tentang praktek ibadah tersebut, misalnya wudhu ataupun sholat. Kemudian berikutnya jurnal refleksi siswa, di mana hal ini para siswa ini memberikan sebuah tulisan catatan-catatan ketika mereka membuat sebuah proyek ataupun materi-materi yang telah disampaikan dalam hal praktek, misalnya catatannya bahwa ketika melaksanakan ibadah ada yang perlu diperhatikan dengan catatan ini dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah karya seni Islami. Hal ini biasanya berupa gambar ataupun kaligrafi ataupun poster ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu mendukung kepada materi pembelajaran PAI tersebut di tingkat SD. Nah, tak kalah pentingnya adalah laporan proyek individu atau per kelompok, di mana mereka memberikan laporan kepada gurunya bahwa apa yang mereka lakukan, perbuat ini ternyata sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh seorang guru. Nah, tak lupa juga memberikan sebuah dokumentasi bukti bahwa mereka telah melaksanakan sebuah proyek ataupun langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan sebuah pembelajaran. Hal ini misalnya tugas-tugas yang ada di rumah ataupun bersama kelompok ataupun di area-area tertentu yang ditentukan oleh guru. Ini selanjutnya adalah potensi kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik pendidikan agama Islam di SD. Biasanya hal ini karena ada keterbatasan waktu guru, di mana guru ini untuk melakukan sebuah observasi dan dokumentasi ini dengan mendalam biasanya membutuhkan waktu yang signifikan. Kemudian kurangnya pemahaman, banyak guru yang belum familiar dengan konsep teknik
dan instrumen penilaian autentik, serta masih terbiasa dengan metode penilaian yang konvensional. Kemudian pula adalah hambatan sarana dan prasarana. Biasanya hal ini karena ada keterbatasan pendukung seperti alat perekam, akses internet, dan media penyimpanan menjadi hambatan pula. Kemudian adalah resistensi. Perubahan dari penilaian konvensional ke autentik dapat menimbulkan resistensi dari siswa dan orang tua yang merasa kurang objektif ataupun sulit dipahami. Nah, ini juga akan mengakibatkan beban administrasi, di mana penilaian autentik dapat meningkatkan tugas administrasi guru untuk mendokumentasikan kemajuan individual siswa, terutama di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Ini adalah merupakan bagian-bagian yang penting ketika dihadapkan dalam hal pelaksanaan penilaian autentik pembelajaran agama Islam di sekolah SD. Jika ada sebuah kendala, tentu juga mesti ada solusi untuk mengatasi kendala penilaian autentik di sekolah SD tersebut. Biasanya ini diperlukan, yakni pelatihan dan pendampingan, di mana seorang guru itu dapat memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi guru tentang konsep dasar, teknik observasi, instrumen penilaian. Kemudian adalah penyederhanaan instrumen. Ini biasanya dikembangkan untuk penilaian yang ringkas dan aplikatif seperti rubrik sederhana ataupun daftar cek untuk mengurangi beban administrasi guru tanpa mengurangi kualitas penilaian. Nah, tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Sekarang ini sudah zamannya tentunya, maka mengoptimalkan penggunaan perangkat digital seperti smartphone ataupun tablet adalah untuk mendokumentasikan observasi, merekam portfolio digital dan mengelola data penilaian agar lebih efisien. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan kolaborasi antara guru agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terakhir adalah kesimpulan dan aksi nyata. Penilaian autentik adalah kunci keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Hal ini membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga berakhlak mulia. Penilaian autentik ini juga fokus pada internalisasi dan aplikasi nilai-nilai Islam. Biasanya ini berkaitan dengan aspek kognitif, yakni pemahaman ajaran agama Islam, tafsir dan sejarah Islam. Kemudian adalah aspek afektif, ini adalah penanaman sikap religius dan kesalehan kepada siswa. Kemudian adalah aspek psikomotorik, adalah ini berkaitan dengan keterampilan praktek ibadah dan pelaksanaan adab dalam sehari-hari. Oleh karena itu, marilah bersama kita wujudkan pembelajaran PAI yang autentik, bermakna dan membentuk karakter Islami generasi penerus bangsa. Untuk mencapai tujuan mulia ini, maka langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan adalah biasanya meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, kemudian penyediaan sumber daya, kemudian juga keterlibatan komunitas dan evaluasi berkesinambungan. Demikian penilaian autentik di tingkat sekolah dasar pendidikan agama Islam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat khususnya kepada kami pribadi dan selanjutnya kepada siapapun yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.